kepada Yang Mulia Sahibul Fadilah Al-Habib Muhammad Bakir bin Idrus Al-Idrus. Tafadhal ya Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama yang kita muliakan Guru kami Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Hamad bin Jindan, dan juga para alim ulama, para tokoh masyarakat. Kita doakan mereka semua, ya Allah, Allah panjangkan umur mereka semua, Allah berkahi ilmu mereka semua, sehingga bisa membimbing kita di jalan Allah, jalan Rasulullah SAW. Guru, ulun minta izin Habib, ada pembangunan pesantren, bolehkah? Pertama-tama saya minta izin beliau guru kami Al-Habib Ahmad bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan sedang dalam pembangunan pondok pesantren. Ya, sedang bangun pesantren asrama, pembangunan asrama untuk santri, ya. Dan beliau sedang membutuhkan sedikit daripada rezeki yang dititipkan oleh Allah kepada kita untuk proses pembangunan tersebut, ya, untuk pembangunan asrama. Jadi nanti ada tim kita yang keliling seikhlasnya, tidak pernah kita maksa harus sekian, tapi insya Allah apa yang kita sumbangkan nanti akan menjadi amal jariah kita sampai hari kiamat. Selagi tempat itu dibuat ibadah, dibuat belajar, nuntut ilmu, dibuat zikir, maka mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, walaupun kita sudah di alam barzah, Allah tetap transfer pahala kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang kembalinya untuk kita sendiri. Ya. Alhamdulillah tadi beliau menyampaikan ilmu yang luar biasa yang harusnya sudah cukup. Ya. Kita mendapatkan ilmu dari beliau ini juga di hari Jumat yang agung yang beliau sampaikan tadi, ya, di hari Jumat di bulan yang agung, bulannya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita membaca kitab Dalail Khairat yang isinya pujian tentang Nabi Muhammad SAW, memujinya dengan pujian yang luar biasa. Ini menunjukkan muallif hadal kitab sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Pujiannya indah untuk Nabi Muhammad. Ini benar-benar pecinta sejati, ya, yang ditulis, dinaungkan daripada isi hatinya di dalam sebuah kitab Dalail Khairat yang dibaca sampai saat ini. Ya. Inilah sosok pecinta sejati. Nah, kalau kita ingin menjadi pecinta sejati, maka tunjukkan rasa cinta kita, ya, dengan mengikutinya. Ya. Alamatul mahabbah bitibaihi, tanda-tanda cinta itu ngikutin. Ya, Imam Jazuli sudah mencontohkan, beliau hidupnya mencintai Rasulullah, beliau hidupnya menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan beliau utarakan rasa cinta tersebut dengan menulis sebuah kitab Dalail Khairat. Alhamdulillah, ya, yang sampai saat ini kita bisa baca dan kita insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi juga kita masuk bulan Ramadan, bulan yang agung. Ya, tidak terasa kemarin kita baca nisfu Sa'ban, tapi sekarang sudah di 9 hari atau 10 hari lagi masuk bulan suci Ramadan. Ayo kita persiapkan. Persiapkan, yang terpenting adalah persiapan diri kita. Ayo kita siapkan diri kita, bersihkan hati kita, saling memaaf, ya. Kalau ada masalah, ada problema, ada permusuhan, ayo kita saling maafin. Saling saling membuang kebencian di antara kita. Karena
satu kebencian kepada seorang yang beriman itu bisa menyebabkan terhalangnya rahmat dari Allah, terhalangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau bencinya 2 orang, 3 orang, 10 orang? Makanya orang yang saling membenci, walaupun dia mendapatkan bulan Ramadan setiap tahunnya selama 100 kali atau 200 kali, dia tidak akan dapat apa-apa dari bulan Ramadan tersebut. Wala ampunan wala. Ya, makanya kita mau masuk bulan Ramadan, ayo kita ya minta maaf terutama kepada orang tua kita. Minta maaf, minta ridhonya, cium kakinya, cium tangannya. Habib, kakinya bau Habib, kotor. Itu kaki kotor bau untuk nyari nafkah buat kita. Itu kaki kotor bau untuk membahagiakan kita. Itu kaki kotor bau untuk membuat kita tersenyum. Ya. Bahkan kalau perlu dicuci kakinya, airnya kita minum. Habib jorok, kotor. Dulu orang tua kita minum air kencing kita nggak ngeluh, nggak ngamuk. Kok bisa? Ya ketika waktu bayi kita, ya ketika mau digantiin pempes, tahu-tahu kencing. Nah, biasanya kan ketelen tuh, ya nggak ngamuk, nggak marah, malah ketawa. Padahal nelen kencing. Ya. Bahkan kadang-kadang tiap malam lagi anak-anaknya tidur kita nangis teriak. Entah nangisnya karena haus atau entah nangisnya karena lapar, nggak marah orang tua kita, malah ketawa senyum. Kita dikasih ASI. Terkadang nggak lagi baru mau tidur lagi orang tua nangis lagi, kita nggak marah. Itulah perjuangan orang tua kita. Ayah kita berjuang nyari nafkah panas-panasan. Ya. Rela dia menghadapi segala macam problema yang ada di luar, permasalahan di luar, nggak pernah cerita. Yang kita tahu adalah nikmat, bisa makan, bisa minum, mau jajan minta uang. Tapi kan kita nggak tahu bagaimana mereka cara mendapatkan uang dengan jerih payah mereka, keringat mereka. Keringat mereka memang bau, tapi keringat itulah yang keluar akibat untuk membahagiakan kita. Maka ayo ya kita minta maaf sama orang tua kita, sama guru juga ya, minta maaf sama guru karena ukukul kurang ajar sama guru ya, itu bahaya, lebih bahaya sama orang tua. Kenapa? Kalau orang tua biasanya dia masih ada hati nurani, kita masih dimaafkan. Tapi kalau guru kan orang lain, kalau udah sakit hati bahaya. Ya, karena orang lain nggak ada ikatan hati darah di dalam dirinya. Makanya paling bahaya. Ya kalau kita kurang ajar sama guru, jangan sampai ya bikin mereka tersenyum. Ya bikin mereka bangga atas diri kita. Ya minimal kalau nggak bisa bikin bangga, bikin mereka tersenyum. Ya nggak pegal dengan kita. Ya. Dan yang terakhir, alhamdulillah kita berada di majelis yang luar biasa, namanya Riyadul Muhibbin. Taman-tamannya pecinta Rasulullah, pecinta salafun saleh. Maka kalau namanya pecinta itu hatinya, karena cinta itu berkaitan dengan hati, maka hatinya harus bersih. Nggak mungkin seorang pecinta hatinya kotor. Ya maka kita bersihkan hati kita ya, agar kita mendapatkan ilmu daripada guru kita, dan ilmu tersebut menjadi ilmu yang berkah. Karena apa? Ilmu itu ya di hati. Ya. Laisa fil kutbi wa dafatir innamal ilmu fi sudurir rijal, dikatakan dalam syair. Sesungguhnya ilmu itu enggak ada di dalam kitab, enggak. Bukan di dalam tulisan, bukan. Innamal ilmu fi sudurir rijal, karena sesungguhnya ilmu itu di hati-hati para guru kita. Makanya nggak bisa kita belajar tanpa guru, tuh nggak bisa, nggak akan bisa, pasti akan sesat. Ya. Karena di dalam kitab itu perlu pemahaman daripada seorang guru, nggak bisa. Ya. Makanya hati kita ketika mau dapatkan ilmu, ya bersihkan hati kita kepada guru kita. Ya, agar ilmu yang masuk ke dalam diri kita, di dalam hati kita, ilmu tersebut tetap bersih.
Ya, jangan sampai gara-gara hati yang kotor, ya ilmu yang cahaya, yang bersih menjadi kotor karena sebab hati. Sehingga apa yang terjadi? Ilmunya nggak manfaat. Ilmunya nggak manfaat. Ya, ilmunya nggak manfaat. Wala untuk dirinya, wala untuk orang lain. Ini kenapa? Mungkin di saat dia belajar ada kotoran di dalam hatinya. Kalau ilmunya nggak pernah salah. Ilmu dari Allah, ilmu nurullah, cahaya Allah. Tapi yang salah adalah hati kita, keadaan kita, niat kita. Innamal a'malu binniyat, kata Nabi Muhammad. Ya, niatkan yang baik. Ya, kita ketika menuntut ilmu, niat benar-benar tulus untuk menyiarkan Islam, ya mengangkat kebodohan. Ini di dalam kitab dijelaskan apa niat-niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, jangan ada niat untuk ingin punya murid banyak, ingin dipuji orang, ingin menjadi mulia, jangan. Ya, kita tanpa berpikiran keinginan seperti itu, ketika kita punya ilmu akan terangkat sendiri. Yang mengangkat Allah, nggak perlu kita minta, nggak perlu kita punya keinginan seperti itu. Mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, Allah yang angkat. Ya, sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, kata Allah. Allah akan mengangkat derajat bagi penuntut ilmu dengan tinggi derajatnya. Derajat yang tinggi, bahkan derajatnya di bawah derajat para nabi satu tingkatan, orang-orang yang berilmu itu. Ya, Allah sendiri yang akan mengangkat. Bahkan ketika orang itu berilmu, yang terangkat bukan diri kita semua, bukan cuma diri kita, kedua orang tua kita terangkat. Salah satu contoh, misal ada ulama, orang tuanya tukang becak, bodoh, tapi anaknya menjadi ulama besar, menjadi syekh, menjadi guru, ya muridnya banyak. Kira-kira orang tuanya dihormatin nggak? Dihormatin nggak? Padahal tukang becak, maaf, padahal bodoh, dihormatin nggak? Dihormatin. Kenapa? Karena anaknya menjadi ulama besar, menjadi seorang yang mengamalkan ilmu, muridnya banyak, mencetak banyak generasi. Walaupun ayahnya orang yang bodoh, orang yang ekonominya rendah, tapi ketika anaknya sukses menjadi penuntut ilmu yang sukses, maka diangkat oleh Allah. Inilah keberkahan ilmu. Bukan cuma kita yang merasakan, bahkan saudara kita merasakan. Ya, saya nih sepupunya si fulan, ya, terangkat dia. Oh iya, si fulan itu yang alim itu, menjadi orang segan sama dia. Saya ini sepupu 2 kalinya si fulan, terangkat semua. Akibat apa? Akibat kita menuntut ilmu, dan ilmunya berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya mereka mendapatkan kemuliaan. Ya, nah inilah mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu kita. Ya, jangan berkecil hati. Misal orang tua kita orang bodoh, ya kita cara bahagiakan orang tua kita biar dihormatin sama orang, kita menjadi orang yang alim. Ya, cukup. Itu dulu saya punya ayah gitu. Saya punya ayah, Allah yarham. Orang tua saya selalu bilang ketika saya mondok, ya sebelum saya mondok bilang, nak, kalau bahasa sekarang, ya Bagir, Abi ini orang bodoh, ya Abi ini orang bodoh, nggak tahu ilmu agama, ya. Tapi Abi pingin kebodohan ini putus di Abi, jangan sampai kamu bodoh. Itu selalu gitu. Walaupun kita sekarang masih belum begitu, tapi kita berusaha agar kebodohan tersebut terputus karena keinginan orang tua, jangan sampai ke keturunan kita. Ya, makanya kita semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi orang-orang yang berilmu. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatal minal fitani wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.